Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, dulur-dulur kabeh. Kali iki aku bakal nyeritaka ke kisah nyata yang dialami waktu perkemahan mahasiswa di sebuah hutan angker. Kisah ini bukan sekadar cerita horor biasa, tapi juga peringatan supaya kita lebih waspada saat berada di tempat yang tak kita kenal. Ojo gegabah, ojo sembrono, karena ada hal-hal yang tak kasat mata, tapi nyata keberadaannya. Ayo, simak ceritanya bareng-bareng. Malam itu gelap pekat. Udara dingin menusuk, dan kabut tipis menggantung di antara pepohonan pinus yang menjulang. Cahaya bulan samar-samar menembus celah ranting, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di tanah. Mas, mending nginep dulu aja. Jangan nekat lewat situ malam-malam, suara ibu penjaga warung terdengar lirih, nyaris berbisik. Matanya menatapku tajam, penuh kekhawatiran. Aku tersenyum kecil, mencoba meredakan kecemasannya. Santai, Bu. Saya udah biasa lewat jalan ini. Namun, kata-kata itu lebih sebagai hiburan untuk diriku sendiri. Sebab, jauh di dalam hati, ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri sejak meninggalkan terminal. Perjalanan kembali ke perkemahan tak seharusnya terasa berat. Hanya jalan sempit yang diapit hutan, lalu melewati makam tua, dan sampailah aku di tenda. Tapi malam ini terasa berbeda. Entah kenapa, jalan setapak yang biasa kulalui tampak lebih panjang dari biasanya. Di kejauhan, di antara pepohonan, samar-samar aku melihat sosok-sosok berbaris. Mereka tak bergerak, hanya berdiri di sana, seperti menunggu sesuatu. Atau menungguku. Aku menelan ludah. Langkahku melambat, tapi aku tahu aku tak bisa berhenti. Satu-satunya cara adalah terus berjalan, melewati mereka. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara gamelan yang mengalun pelan. Suara yang tak seharusnya ada di tengah hutan sunyi. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengatur napas, menatap lurus ke depan. Dan saat itulah aku melihatnya. Seorang perempuan berbaju merah, berdiri di antara pepohonan, menatapku dengan senyum yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Namaku Bima. Saat itu, aku masih mahasiswa semester 5 di sebuah universitas di Jawa Timur. Aku aktif di unit kegiatan mahasiswa seni, dan kebetulan dipercaya sebagai ketua. Setiap tahun, kami mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan di alam terbuka. Tahun itu, kami memilih sebuah bumi perkemahan di lereng gunung, jauh dari keramaian kota. Lokasinya memang indah, hutan pinus yang rimbun, udara sejuk, dan pemandangan yang menenangkan. Tapi di balik keindahannya, ada sesuatu yang terasa janggal. Jalan menuju ke sana sempit dan diapit pepohonan tinggi yang menjulang gelap, seolah-olah menutup dunia luar. Lebih aneh lagi, sebelum sampai di area perkemahan, kami harus melewati pemakaman tua yang membentang di kedua sisi jalan. Batu-batu nisan berlumut berdiri tak beraturan, beberapa di antaranya bahkan miring atau setengah tenggelam dalam tanah. Sejujurnya, aku bukan orang yang mudah takut. Aku sudah sering mengikuti kegiatan di alam bebas, termasuk di tempat-tempat terpencil. Tapi kali ini, entah kenapa, ada sesuatu yang mengganggu perasaanku sejak awal kami tiba di lokasi. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 mahasiswa dari berbagai angkatan. Kami berangkat menggunakan satu bus kampus, ditambah beberapa motor yang membawa perlengkapan. Aku sendiri mengendarai motor bersama Yunus, salah satu panitia yang bertugas di bagian konsumsi. Dia mahasiswa asal luar pulau yang baru beberapa bulan tinggal di Jawa Timur. Hari pertama berjalan lancar. Setelah mendirikan tenda dan membagi tugas panitia, kami mulai dengan materi dan aktivitas kelompok. Seperti biasa, suasana masih penuh canda tawa. Namun, saat aku berjalan mengelilingi area perkemahan, aku melihat sesuatu yang menarik perhatianku, sebuah pohon besar yang dikelilingi pagar kayu, dengan tulisan jelas di papan. Dilarang berteriak di sekitar area ini. Aku berhenti, membaca tulisan itu berulang kali. Larangan seperti ini bukan hal aneh di tempat-tempat yang dianggap keramat. Tapi yang membuatku semakin penasaran adalah suasana di sekitar pohon itu. Udara di sana terasa lebih dingin, dan hening, seolah-olah suara alam pun enggan mengusik tempat itu. Aku kembali ke panitia dan memberi saran agar peserta tidak diarahkan melewati area pohon itu, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka setuju.
Tapi tetap saja, ada rasa tak nyaman yang mengendap di benakku. Malam harinya, kami mengadakan rapat panitia untuk membahas kegiatan jurit malam. Ini adalah bagian yang paling ditunggu peserta, uji nyali di tengah hutan, melewati beberapa pos yang dijaga panitia. Aku sebagai koordinator lapangan memastikan semua jalur aman. Namun, ada satu hal yang mengganjal. Saat menentukan rute, kami berusaha menghindari area pohon besar itu. Tapi setiap jalur alternatif yang kami coba seolah membawa kami kembali ke sana. Seakan tempat itu ingin menjadi bagian dari perjalanan kami malam itu. Aku menghela napas panjang. Mungkin hanya kebetulan. Atau mungkin tidak. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Cahaya keemasan menyelinap di antara pepohonan pinus, menciptakan bayangan panjang di tanah berlapis daun kering. Para peserta masih sibuk dengan aktivitas mereka, ada yang mengikuti sesi materi di tenda besar, ada juga yang bersiap untuk jurit malam nanti. Aku duduk di salah satu batu besar dekat tenda panitia, mengecek ulang rute yang akan kami lalui nanti malam. Di sampingku, Yunus mengemasi barangnya. Dia sudah izin sejak awal kalau harus pulang sore ini karena besok pagi Natal, dan dia harus menghadiri misa malam di gereja. Mas Bima, aku duluan ya, katanya sambil menggendong tas. Aku mengangguk. Hati-hati di jalan. Nanti aku antar sampai terminal. Kami berdua bergegas menuju motor. Jalan keluar dari perkemahan memang tidak mudah. Kami harus melewati hutan, lalu makam, baru sampai ke jalan besar yang menuju kota. Saat motor melaju di jalan setapak berbatu, aku sempat melirik ke samping. Pohon besar itu masih berdiri kokoh di tempatnya. Entah kenapa, aku merasa seolah ada yang memperhatikan kami dari sana. Sampai di terminal, aku sempat mengajak Yunus makan sebentar di warung dekat peron sebelum akhirnya dia naik bus menuju kota. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam ketika aku kembali ke motor. Aku harus segera kembali ke perkemahan sebelum terlalu larut. Saat kembali ke jalan setapak, aku singgah sebentar di warung terakhir sebelum masuk ke hutan. Warungnya kecil, hanya ada satu lampu neon yang berkedip-kedip di depan. Seorang ibu tua berdiri di balik etalase, menatapku dengan ekspresi cemas. Mau balik ke perkemahan, Mas? Tanyanya pelan. Aku mengangguk sambil membayar air mineral yang kubeli. Iya, Bu. Kenapa? Si ibu ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, mending nginep di masjid dulu. Jangan nekat lewat situ malam-malam. Aku tersenyum kecil. Santai, Bu. Saya udah biasa lewat jalan ini. Tapi kata-katanya terus terngiang di kepalaku bahkan setelah aku meninggalkan warung itu. Jalanan gelap. Lampu motor menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menembus kegelapan hutan. Udara semakin dingin, dan suara serangga yang biasanya ramai kini terdengar lebih sunyi. Saat melewati area pemakaman, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada suara. Bukan suara hewan, bukan juga suara angin. Suara gamelan. Pelan, mengalun di kejauhan. Aku menoleh ke kiri dan kanan. Tak ada siapa-siapa. Tidak ada rumah, tidak ada acara, tidak ada orang yang mungkin memainkan musik di tengah hutan seperti ini. Tanganku mencengkeram setang motor lebih erat. Aku memacu motor lebih cepat, berharap bisa segera sampai ke perkemahan. Lalu, dari sudut mataku, aku melihat sesuatu. Di antara pepohonan, di antara bayangan yang menari di tanah, ada sosok-sosok yang berdiri diam. Aku tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tapi aku tahu mereka ada di sana. Berbaris. Menghadap ke jalan. Menungguku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah ilusi. Tapi ketika aku melewati mereka, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di tengah barisan itu, ada seorang perempuan berbaju merah. Dia tidak berdiri diam seperti yang lain. Dia tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Aku menelan ludah. Nafasku tercekat. Aku tidak bisa berhenti, aku harus terus maju. Tapi saat aku hendak melajukan motor lebih kencang, suara gamelan itu semakin keras. Dan perempuan itu. Dia mulai melangkah ke arahku. Aku menancap gas sekencang mungkin. Motor melaju kencang di jalanan berbatu, berguncang hebat, hampir kehilangan kendali. Tapi aku tak peduli.
Yang kupikirkan hanya satu, pergi sejauh mungkin dari perempuan berbaju merah itu. Biar makin seru, tekan tombol subscribe dulu ya sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya. Suara gamelan masih terdengar, mengalun pelan di belakangku. Tidak, bukan hanya di belakang, suara itu seakan mengitari seluruh hutan, mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku menggertakkan gigi. Fokus, Bima. Jangan pikirkan apapun. Jangan lihat ke belakang. Namun, sesuatu di dalam diriku memaksa untuk melirik ke kaca spion. Dan di sanalah dia. Sosok perempuan itu masih ada di belakang. Tapi dia tidak berlari. Dia melayang. Gaunnya melambai tertiup angin, tapi kakinya tidak menjejak tanah. Mata hitamnya menatap lurus ke arahku, dan senyumnya, senyum itu masih ada, semakin lebar, semakin tidak wajar. Tanganku gemetar di setang motor. Keringat dingin mengalir di pelipis meski udara begitu menusuk. Jalanan mulai menurun, menandakan aku hampir sampai di area pemakaman terakhir sebelum masuk ke perkemahan. Aku menarik napas lega, tapi perasaan itu hanya bertahan sekejap. Di ujung jalan, di tengah pemakaman yang seharusnya kosong, berdiri sesuatu. 4 sosok berjubah putih berdiri berbaris, menghadang jalanku. Mereka tidak bergerak, tidak bergeming. Hanya berdiri di sana, seperti patung. Aku mengerem mendadak. Ban belakang motorku sedikit tergelincir di tanah berpasir, membuat debu berhamburan. Jalan ini satu-satunya jalan kembali ke perkemahan. Tidak mungkin aku berbalik. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi. Mungkin ini cuma bayangan. Tapi saat aku berkedip, keempat sosok itu semakin dekat. Aku bisa melihat lebih jelas sekarang. Mereka tidak memakai jubah. Itu bukan kain putih yang melambai tertiup angin. Itu kain kafan. Dan wajah mereka, tidak ada wajah. Hanya bayangan hitam di balik kain yang membungkus kepala mereka. Aku mundur beberapa langkah, kaki gemetar, napas tersengal. Tiba-tiba, dari arah kiri, aku mendengar suara tawa kecil. Bukan tawa manusia biasa. Tawa itu menggema, bercampur dengan suara gamelan yang semakin cepat temponya. Aku menoleh ke arah suara itu. Di balik pohon, sesuatu bergerak. Bukan satu. Banyak. Puluhan tangan pucat muncul dari balik batang-batang pohon, mencengkeram kulit kayu dengan jari-jari panjang dan kurus. Beberapa di antaranya mencakar udara, seolah ingin meraih sesuatu. Aku menggigit bibir. Aku harus keluar dari sini. Tidak ada pilihan lain. Aku menguatkan hati, menancap gas, dan memejamkan mata saat menerjang ke depan. Aku melewati mereka, atau setidaknya aku berharap aku melewati mereka. Saat membuka mata, aku sudah berada di jalan yang lebih lapang, hanya tinggal beberapa ratus meter menuju perkemahan. Tapi aku tidak sendirian. Di kaca spion, bayangan perempuan berbaju merah itu masih ada. Dan dia kini tepat di belakangku. Aku menggertakkan gigi, tangan mencengkeram setang motor erat-erat. Bayangan di kaca spion makin jelas, perempuan berbaju merah itu kini tepat di belakangku. Tidak lagi melayang, tapi berjalan cepat, seolah-olah aspal dan tanah berbatu tak berarti baginya. Aku menancap gas, mencoba meninggalkannya jauh di belakang. Tapi semakin cepat aku melaju, semakin dekat dia muncul. Tidak mungkin, gumamku. Lalu, tiba-tiba. Dor! Ban belakangku meledak. Motor oleng hebat, aku kehilangan keseimbangan. Tubuhku terpental, jatuh keras ke tanah. Rasa nyeri menyengat di lutut dan siku, tapi aku tak sempat memikirkannya. Aku menoleh ke belakang. Perempuan itu masih ada. Kini dia berdiri diam, hanya beberapa meter dariku. Matanya hitam pekat. Mulutnya masih menyunggingkan senyum aneh itu. Tapi kali ini, senyum itu perlahan berubah. Mengerikan. Melebar lebih dari seharusnya, memperlihatkan deretan gigi yang tajam, bukan seperti gigi manusia. Kakiku mundur perlahan, tubuhku gemetar. Aku mencoba merangkak, mencari pegangan, sesuatu, apapun, yang bisa membantuku bangkit dan lari. Namun, sebelum aku bisa bergerak lebih jauh, udara di sekitarku berubah. Dingin. Sangat dingin. Kabut tipis mulai merayap dari tanah, menggulung di sekelilingku.
Dan dari dalam kabut itu, terdengar suara ketawa. Bukan satu, tapi banyak. Suara itu datang dari segala arah, memenuhi kepalaku, membuat dadaku terasa sesak. Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Tiba-tiba, ada sesuatu yang mencengkeram pergelangan kakiku. Aku membuka mata dan melihatnya. Tangan-tangan pucat itu keluar dari tanah, mencengkeram erat, menarikku ke bawah. Aku meronta, berusaha melepaskan diri. Tapi semakin aku melawan, semakin kuat mereka menarik. Aku menoleh ke depan, perempuan berbaju merah itu kini berjongkok, menatapku dari dekat. Dia mulai berbisik. Aku tidak mengerti apa yang dia katakan, tapi kata-kata itu seperti menggema di kepalaku. Seperti mantra, seperti sesuatu yang tak boleh didengar manusia. Kepalaku pening. Pandanganku kabur. Aku berusaha berteriak, tapi suaraku tertahan. Aku merasa tubuhku semakin tenggelam ke dalam tanah. Dan saat itulah, seseorang menepuk pundakku keras. "Mas Bima!" Suara itu menghantam kesadaranku seperti petir. Aku membuka mata lebar-lebar. Cerita ini baru mulai, jadi sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe dulu. Aku masih tergeletak di tanah, tapi tangan-tangan itu hilang. Kabut menghilang. Suara ketawa lenyap begitu saja. Di hadapanku, berdiri beberapa panitia dengan wajah panik. "Apa yang kamu lakukan di sini sendirian?" Aku menoleh ke belakang. Perempuan berbaju merah itu sudah tidak ada. Hanya kegelapan hutan yang sunyi. Aku mengatur napas, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah itu nyata? Atau aku hampir ditarik ke dunia mereka? Tapi yang jelas, aku selamat. Untuk saat ini. Namun, di sudut hati, aku tahu satu hal. Ini belum berakhir. Belum. Aku masih terduduk di tanah, napasku memburu, keringat dingin membasahi wajahku meski udara begitu dingin. Di sekelilingku, beberapa panitia menatap dengan wajah khawatir. "Mas Bima, sampean kenapa?" "Tadi kami dengar suara motor sampean terus tiba-tiba berhenti di sini," ujar salah satu panitia, Arya, yang menepuk pundakku tadi. Aku menggeleng pelan, mencoba memahami semuanya. Perempuan berbaju merah itu, tangan-tangan dari tanah, suara gamelan, semua itu terasa begitu nyata. Tapi sekarang, semuanya menghilang begitu saja, seolah-olah tak pernah terjadi. Dengan gemetar, aku bangkit, dibantu oleh Arya dan beberapa panitia lain. Kakiku masih lemas, tapi aku memaksa untuk berdiri tegak. "Kamu jatuh?" tanya Raka, panitia yang lain, sambil melihat motor yang tergeletak di tanah, dengan ban belakang yang robek parah. Aku menelan ludah. "Iya, mungkin, entahlah." Aku tak ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku tahu mereka tidak akan percaya. Bahkan aku sendiri pun masih sulit mempercayainya. "Kita balik ke perkemahan aja dulu, Mas," ujar Arya, "kondisi sampean pucat banget." Aku mengangguk pelan. Salah satu panitia lain, Dika, menawarkan untuk menuntun motorku. Aku terlalu lemas untuk menolaknya. Saat kami berjalan kembali menuju perkemahan, perasaan tidak enak masih menyelimuti dadaku. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Langkah-langkah kami terdengar menggema di jalan tanah berbatu. Setelah melewati pemakaman, aku merasa sedikit lega, tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri lagi. Saat berjalan melewati pohon besar yang tadi siang kulihat, aku melirik ke arahnya. Dan di sana, di balik pagar kayu yang mengelilingi batangnya, sesuatu yang samar terlihat di bawah sinar bulan. Selembar kain merah. Melambai pelan tertiup angin. Aku merasakan detak jantungku kembali berdegup lebih kencang. Aku cepat-cepat membuang pandangan, mempercepat langkah, dan mencoba berpikir bahwa itu hanya kebetulan. Setibanya di perkemahan, aku langsung menuju tenda panitia. Para peserta sudah berkumpul di tenda besar, bersiap untuk jurit malam. Beberapa panitia lain menatapku dengan heran, mungkin karena wajahku masih pucat. "Kamu kenapa, Mas?" tanya salah satu panitia perempuan, Rina. Aku menggeleng. "Gak apa-apa, cuma kecapean." Aku tidak ingin membahas apa yang baru saja terjadi. Yang kuinginkan hanya duduk sebentar, menenangkan diri, dan mengembalikan kesadaranku sepenuhnya.
Namun, aku tidak bisa duduk diam terlalu lama. Tiba-tiba, dari arah tenda peserta, terdengar suara teriakan. Teriakan itu memecah keheningan perkemahan. Aku langsung berdiri, berlari ke arah suara itu berasal. Di tenda peserta, suasana sudah kacau. Beberapa mahasiswa berkumpul di sekitar seseorang yang tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar hebat. "Siapa itu?" tanyaku, berusaha menembus kerumunan. Seseorang menoleh padaku, wajahnya panik. "Itu Roni, Mas." Tiba-tiba dia keluar dari tenda, terus pingsan. Darahku berdesir. Roni, nama itu seketika mengingatkanku pada sesuatu. Aku mendekat dan melihatnya. Roni masih terbaring, matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Bibirnya bergerak-gerak, menggumamkan sesuatu yang nyaris tak terdengar. Aku berlutut di sampingnya. "Roni, kamu kenapa?" Dia tidak menjawab. Tapi saat aku mendekat lebih dekat, suara yang keluar dari bibirnya terdengar lebih jelas. Sebuah bisikan. Aku menelan ludah. Kata-kata yang ia ucapkan bukan bahasa yang kukenal. Lalu, sekejap, matanya berkedip. Pupilnya yang tadinya kosong tiba-tiba beralih menatapku tajam. Dan dari bibirnya, keluar suara yang bukan miliknya. Aku belum selesai. Aku terhuyung mundur. Dada terasa sesak. Suasana di sekitarku terasa semakin gelap, seolah-olah udara mendadak mengental. Lalu tiba-tiba, Roni terbatuk keras, menarik napas panjang, dan tubuhnya melemas. Beberapa peserta membantunya duduk. Kini wajahnya terlihat kebingungan, seakan tak tahu apa yang baru saja terjadi. Aku berdiri diam, masih berusaha memahami semuanya. Dan di kejauhan, di tepi hutan yang gelap, aku bisa merasakan sesuatu. Perempuan itu. Dia masih di sana. Masih mengawasi. Masih menunggu. Demikianlah kisah ini berakhir, tapi bukan berarti semuanya sudah selesai. Kadang, apa yang kita alami di dunia nyata hanyalah sebagian kecil dari rahasia besar yang tak terungkap. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran, supaya kita lebih hati-hati dan menghormati tempat yang kita singgahi. Ojo sembrono, ojo meremehkan hal-hal yang tak terlihat. Terima kasih sudah membaca, dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.